Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kue pandan selembut kapas. Bahan-bahannya tuh simple banget, tapi ini enak banget, super lembut, ringan, recommended. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau mixing bowl yang bersih dan besar. Masukkan 6 kuning telur. Tambahkan 100 ml santan kental. Di sini aku pakai santan kemasan. Kemudian tambahkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur. Tambahkan pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau sesuai selera. Terakhir, tambahkan 110 gram tepung terigu protein rendah. Sebaiknya diayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur ya. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan benar-benar rata. Dan kalau sudah rata, teksturnya jadi kayak gini. Sisihkan sebentar. Ambil wadah mixer atau mixing bowl. Wadah yang digunakan tuh harus bersih, sebaiknya stainless steel atau wadah kaca. Masukkan 6 putih telur. Usahakan menggunakan telur yang fresh ya teman-teman supaya hasilnya maksimal. Tambahkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis atau lemon. Gunanya untuk menstabilkan kocokan putih telur. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini langsung aja kita mix menggunakan mixer. Gunakan kecepatan sedang dan mix sampai berbusa. Kalau sudah berbusa, masukkan 120 gram gula halus atau gula kastor. Masukkan bertahap, jangan sekaligus. Kita masukkan 3 kali ya. Masukkan sepertiga terlebih dahulu. Kemudian mix lagi sampai kira-kira tercampur gulanya ke adonan. Sekitar 1 menit atau bisa menyesuaikan mixer masing-masing. Kalau sudah larut, masukkan sepertiga lagi gula halus. Lanjut lagi kita mix sampai larut. Kalau kira-kira udah larut, masukkan sepertiga gula terakhir dan mix lagi sampai kira-kira larut. Kalau udah, kita naikkan kecepatan mixer dari kecepatan sedang ke kecepatan tinggi. Mix sampai mengental putih dan sangat halus. Harus terus dipantau ya supaya nggak overmix. Mix sampai kaku dan soft. Kalau diangkat hasilnya tuh seperti krim putih yang nggak terlalu kaku, membentuk jambul seperti ini. Ini udah cukup ya teman-teman. Masukkan hasil kocokan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Masukkan bertahap, jangan sekaligus. Kita masukkan 3 kali ya. Masukkan sepertiga terlebih dahulu. Campur dan aduk lipat sampai tercampur rata. Kalau kocokan putih telurnya pas, nggak kelamaan aduknya akan mudah tercampur. Tapi kalau berair atau susah tercampur busanya berarti itu kelamaan ya ngaduknya. Nah kalau udah rata, masukkan lagi sepertiga kocokan putih telur. Aduk lipat perlahan dan campur hingga rata. Pastikan nggak ada endapan adonan di dasar wadahnya. Kalau udah rata, masukkan sepertiga kocokan putih telur terakhir dan aduk lipat, campur rata dengan perlahan dan hati-hati. Pastikan benar-benar rata dan jangan kelamaan ya ngaduknya. Kalau udah rata seperti ini, siap untuk digunakan. Tuangkan ke dalam loyang chiffon. Loyang chiffon tidak boleh dioles apapun ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai loyang chiffon diameter 20 cm, tapi di sini aku bagi ke loyang chiffon mini ukuran diameter 10 cm. Bisa dibagi untuk 6 loyang seperti ini. Isi adonan jangan terlalu penuh karena nanti saat dipanggang dia akan mengembang dengan tinggi. Setelah dibagi, ratakan adonan dengan spatula kecil. Kemudian hentakan loyang untuk mengeluarkan udara berlebih.
Selanjutnya panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 155 sampai 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 sampai 60 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini saat dipanggang akan mengembang tinggi. Kalau mau penampakannya bagus saat berkulit, teman-teman bisa iris sedikit permukaannya pakai pisau. Aku skip ya karena nanti ini akan aku balik juga untuk penyajiannya. Kalau udah matang, bagian atas sudah berwarna coklat dan kering. Ini sekitar 55 menit. Angkat dan selanjutnya langsung dibalik ya teman-teman, seperti ini. Biarkan sampai benar-benar dingin sekitar 2 jam. Sekarang kita akan membuat fla santan untuk toppingnya. Siapkan panci. Masukkan 75 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 18 gram tepung beras dan tuangkan santan sebanyak 400 ml. Ini aku campurkan 200 ml santan kemasan dengan 200 ml air dan aku beri 1 ikat daun pandan. Aduk-aduk terlebih dahulu sampai rata. Kemudian lanjut kita masak di api sedang sambil terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup. Harus terus diaduk ya teman-teman supaya nggak gosong di dasar pancinya. Kalau udah mengental dan meletup-letup seperti ini, udah cukup, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau mau dipakai, diaduk dulu ya. Sekarang kita kembali ke chiffon yang udah dingin. Lepaskan dari loyang dengan sangat hati-hati. Di sini letak tantangan dalam membuat chiffon. Keluarkan dengan cara ditekan dulu seperti ini. Untuk memisahkan dari sisi loyang. Kalau sudah susah dijangkau, kita bisa menggunakan pisau dan sisir bagian pinggirannya dengan sangat hati-hati. Karena kue ini sangat lembut. Kalau udah, dorong bagian bawah loyang. Nah, hasilnya jadi kayak gini ya. Ini udah lepas. Kemudian kita bisa tekan-tekan atau sisir bagian bawahnya yang di sini untuk memisahkan dari bagian tengah loyang. Dan bagian dalamnya juga bisa kita pisahkan seperti ini. Lepaskan dari loyang. Kalau berhasil nggak ada bagian kue chiffon yang gompel ya teman-teman. Ini udah dilepas semua dari loyangnya. Pokoknya kalau ngelepas dari loyang itu harus kudu hati-hati banget. Kemudian kuenya bisa diberi topping sesuai selera. Beri topping fla santan. Teman-teman bisa kreasikan sesuai selera gimana cara pemberian toppingnya. Aku bikin beberapa versi. Versi pertama aku kasih aja toppingnya di atasnya kayak gini. Terus aku beri kelapa kering. Teman-teman bisa juga kasih topping apa aja sesuai selera ya. Dan ini juga ada yang aku kasih gula palem dan kelapa kering. Kemudian versi lainnya, toppingnya bisa diselimuti ke seluruh permukaan kue chiffon. Ratakan. Selanjutnya aku beri kelapa kering di semua sisinya. Atasnya aku kasih sedikit gula palem aja. Dan aku juga bikin yang polosan tanpa dikasih apa-apa, cuma fla dan kelapa kering. Dan ini dia chiffon pandan dengan fla santan. Toppingnya aku variasikan sesuai dengan stok yang ada aja. Kemas dengan menarik kalau mau dijual ya. Tampilannya udah kayak kue yang dijual di toko kue. Padahal bahannya tuh simple banget. Aku coba potong ya. Ini tuh lembut dan ringan banget. Emang bener istilahnya tuh kayak kapas. Saking ringannya. Nah ini dia lembut banget kayak gini. Pori-porinya kecil, chiffon pandan yang lembut ketemu sama fla santan, manis, gurih, perpaduan yang gak pernah salah. Ini enak banget apalagi kalau udah masuk kulkas semakin enak. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.